Kalau gitu, itu aja dari kami. Semoga podcast ini memberikan inspirasi bagi kalian untuk berkonflik. Sorry. Maksudnya untuk lebih mengerti bagaimana. Sekian dari kami, saya Catherine dan gue Natali mengucapkan selamat berbuka puasa bagi yang merayakan. Halo semuanya, balik lagi bersama kami di acara Battle Royale Southeast Asia Edition. Yo, halo semuanya. Ketawa aja lu. Sabar. Sebelumnya kenalin dulu, nama gue Natali, tetapi di sini gue nggak sendirian. Gue hari ini ditemani dengan... Halo semuanya, kenalin, nama gue Catherine, bisa dipanggil Kate. Nah, jadi hari ini sebenarnya ada apa sih yang spesial, Nat? Yang spesial, lihat dong dari background kita. Kayak lagi di film action gak sih? Kirain lu yang spesial, ternyata backgroundnya spesial. Ya udah deh, nggak apa-apa. Tapi topiknya juga spesial, Teh. Jangan salah, Teh. Oh ya, topiknya sangat spesial dong. Iya, tebak apa? Kalau dari benderanya ya, ada yang bintang nih, ada yang princess-like castle. Ini kayaknya feeling gue Vietnam dan Kamboja. Iya bukan? Betul banget sih, Teh. Seperti yang kita tahu, konflik antara Vietnam dan Kamboja, latar belakangnya itu dilandaskan oleh dua kejadian. Oh ya, oke. Kalau itu gue tahu, karena seingat gue kejadian yang pertama itu demarkasi kan, dan yang kedua itu invasi Vietnam ke Kamboja. Iya kan? Iya nggak? Betul. Jadi konflik yang terjadi antara Vietnam dan Kamboja itu dinilai berakar pada demarkasi perbatasan yang ditetapkan selama masa penjajahan Prancis. Demarkasi tersebut menyebabkan sejumlah besar kelompok etnis Vietnam dan Kamboja berada di sisi yang salah. Nah, itu kan pembukaan akan kejadian demarkasi. Sekarang, gue akan menjelaskan penyebab invasi Vietnam ke Kamboja. Secara garis besar ya, teman-teman. Gue nggak bakal detail kok. Kan gue moderator hari ini, oke? Lu research juga ya, jangan-jangan ya? Oh, research dong. Lu mau ngalahin gue? Waduh, lu mau ngalahin gue juga? Siapa mau berantem? Lu yang ngalahin gue. Lanjut ya. Ya. Oke. Jadi gini, penyebab invasi Vietnam ke Kamboja itu dilatar belakangi oleh ambisi kekaisaran Vietnam untuk menguasai daerah perbatasan. Ingat ya, daerah perbatasan. Jadi yang pertama itu, budaya politik tradisional yang mereka bawa itu dipegang oleh para elit politik Vietnam. Lalu yang kedua adalah ideologi internasionalis revolusioner. Sehingga ideologi tersebut menyebabkan adanya struktur organisasi internasional komunis yang mendidik politik terhadap para pendiri gerakan komunis Vietnam. Oh, jadi lagi-lagi konflik ini awalnya masalah perbatasannya. Kalau gitu, langsung aja kali ya kita minta tolong dijelasin sama Hilda. Hil, apa sih yang menjadi pemicu konflik Vietnam dengan Kamboja? Oke, jadi sebenarnya yang memicu konflik ini tuh dimulai pada serangan provokatif yang dilakukan oleh angkatan militer komunis Kamboja terhadap Vietnam. Di mana puncak dari serangan ini tuh terjadi di tahun 1977 sampai dengan 1978. Jadi apa ya, ini tuh bisa dibilang sebagai pemicu utama dari konflik Vietnam-Kamboja. Terus, kalau melihat konflik ini dari kondisi internal Kamboja dan Vietnam, yang pertama dari Kamboja dulu, seharusnya si Kamboja tuh nggak melakukan serangan provokatif. Karena kalau ngebandingin kekuatan militer Kamboja dan Vietnam itu tuh sangat tidak proporsional, di mana Kamboja tuh memiliki kelemahan dalam memobilisasi pasukan militernya. Melemahnya pasukan militer Kamboja tuh disebabkan sama perilaku irasional para pemimpinnya Khmer Merah yang melakukan pembersihan berdarah terhadap jajahan rezim pada tahun 1978. Selanjutnya, kalau ngelihat kondisi internal Vietnam, jadi karena adanya pembersihan yang dilakukan Khmer Merah itu, dia meyakini kalau kekuatan militernya Kamboja tuh pasti akan makin lemah dan jadi makin terbatas. Sehingga hal tersebut tuh dianggap dapat memberikan peluang bagi pembelot yang ada di Kamboja, sehingga mendorong Vietnam untuk percaya kalau mereka tuh bisa menang dengan mudah melalui kekuatan militernya yang pasti lebih unggul daripada Kamboja. Oh, iya, Hil, gue tuh sempat dengar di dekade sebelumnya, tingkah laku kebijakan luar negeri Vietnam Utara buat sempat nyoba untuk menyetarakan dirinya dengan Uni Soviet. Terus, Vietnam juga menyatakan kalau dia bermusuhan dengan Tiongkok. Nah, tindakan itu ada hubungannya nggak sih sama konflik ini? Oh iya, ada. Jadi tindakannya si Vietnam itu bisa disebut sebagai penyebab sekunder atau faktor lain dari yang mendorong konflik ini.
Jadi dari tingkah laku kebijakan luar negerinya Vietnam itu, di dekade sebelumnya, dia kan menyatakan diri sebagai musuhnya Tiongkok. Nah, tindakan itu tuh dilakukan karena Vietnam tuh punya misi. Misinya itu untuk membersihkan etnis minoritas Tiongkok di negaranya. Terus dia mau bergabung ke Council for Mutual Economic Assistance atau disingkat COMCON sebagai blok ekonomi yang didominasi Viet supaya si Tiongkok tuh makin dimusuhin. Jadi dengan demikian tuh bisa tercipta perjuangan regional untuk menguasai Kamboja karena penataan sebelumnya tuh meyakinkan Beijing kalau tindakan Hanoi di Kamboja tuh berasal dari perintahnya Moskow gitu. Tujuannya tuh biar si Tiongkok tuh makin merasa kalau dia dimusuhin. Nah, ini nih baru juicy. Karena gue dengar-dengar katanya Vietnam sebenarnya licik terhadap Uni Soviet. Jadi pada saat itu Vietnam mereka tuh nggak ngasih tahu ke Uni Soviet dari jauh-jauh hari kalau mereka mau invasi Kamboja. Sehingga Uni Soviet melihat aksi tersebut sebagai bukti pengkhianatan Vietnam terhadap Uni Soviet. Karena kan jatuhnya nanti Uni Soviet yang covernya terlihat jelek kan, apalagi dia juga tidak dikagumi oleh sebagian besar masyarakat internasional gitu. Nah, itu benar nggak sih, Hil? Betul banget, Teh. Jadi dalam hal ini tuh pemimpin komunis Vietnam, dia nggak ngasih tahu dulu ke Uni Soviet mengenai kepentingan mereka buat menginvasi Kamboja. Alkisah, posisi Moskow tuh sebagai satu-satunya proteksi Hanoi atas Tiongkok kan, dan sebagai penyetor dukungan militer dan diplomasi terhadap Vietnam. Ini tuh digunakan Vietnam sebagai kesempatan buat ngerenggut Kamboja. Tapi Moskow tuh akhirnya sadar kalau dengan nyetujuin penipuannya Vietnam, dia bakal menderita dari kutukan internasional akibat invasi yang dilakukan oleh Vietnam. Oke, balik lagi ke poin demarkasi. Ada nggak sih andil Vietnam War pada tahun 1975 yang menyebabkan konflik ini semakin panjang? Ada, Nat. Jadi hal tersebut tuh bisa dilihat pas berakhirnya Vietnam War pada tahun 1975, di mana ada faktor-faktor yang menyebabkan semakin terdorongnya pergolakan yang terjadi antara mereka. Salah satunya tuh pas di akhir Perang Vietnam, ada tindakan dari kepemimpinan ultranasionalis Kamboja yang berupaya untuk merebut kekuasaan di Phnom Penh secara paksa. Ini tuh bisa dibilang upaya untuk memperbaiki demarkasi perbatasan yang sebelumnya dan untuk menentang dominasi militer serta politik Vietnam di kawasan Indochina. Terus secara lebih lanjut, 2 tahun setelah berakhirnya Vietnam War itu, sepanjang tahun 1977, skala bentrokan yang terjadi di perbatasan tuh semakin memanas. Terus pemerintah Vietnam mengklaim kalau bentrokan tersebut dipicu oleh Kamboja, di mana sejak April 1977, Kamboja itu udah menggerakkan beberapa divisi yang didukung oleh pasukan bersenjata untuk melakukan serangan terhadap hampir setiap wilayah yang ada di sepanjang perbatasannya Vietnam. Dan khususnya serangan itu tuh ditujukan ke pemukiman yang terletak di zona ekonomi baru. Terus, mulai tahun 1978, pergolakan terjadi kan di daerah perbatasan pemerintahannya Khmer Merah. Maksudnya pergolakan antara Vietnam dan Kamboja. Jadi pergolakan ini tuh akhirnya berakhir dengan adanya penjagalan terhadap orang keturunan Vietnam di Kamboja. Waduh, serem amat tuh, tadi ada penjagalan, gue dengar-dengar ya. Jadi, setahu gue gitu, yang menyebabkan adanya penjagalan Vietnam di Kamboja itu apa ya? Apakah ini ada hubungannya dengan masa kepemimpinan Pol Pot? Karena kan pada saat itu juga si Pol Pot lumayan lagi marak-maraknya sebagai pemimpin. Ya, ini menarik banget sih. Soalnya kayak penjagalan tersebut tuh pertama terjadi karena kayak ada krisis yang diakibatkan oleh pelaksanaan program Cambodia The Year Zero di bawah kepemimpinan si Pol Pot saat itu. Di mana program ini tuh ditujukan untuk menjadikan Kamboja sebagai negara agraris. Jadi dengan adanya penjagalan tersebut, Vietnam gak terima dong. Makanya akhirnya Vietnam melakukan penyerangan terhadap Kamboja dengan tujuan supaya menghentikan pembunuhan massal yang waktu itu lagi berlangsung. Kayak gitu sih. Oke. Sebenarnya kalau kita lihat niatnya baik sih ya untuk menghentikan pembunuhan massal yang sedang berlangsung. Apakah dampak tersebut berhubungan sama kekuasaan politik? Nah, iya, jadi tuh bener banget ya dampak yang ditimbulkan
dampak yang ditimbulkan itu berhubungan dengan kekuasaan politik, di mana penyerangan yang dilakukan oleh si Vietnam ini akhirnya berhasil menumbangkan kekuasaan si Khmer Merah atau si Pol Pot pada tahun 1979. Terus setelah tumbangnya kekuasaan si Pol Pot, Vietnam akhirnya mendirikan tata pemerintahan baru di Kamboja dengan Heng Samrin sebagai kepala negaranya. Wah, dengan segala aktivitas tersebut, pasti ada kritikan nggak sih? Nggak mungkin nggak ada sih menurut gue. Apalagi posisi kedua pihak di sini udah sangat jelas tujuannya apa. Ya, di sini tuh ada kritikan di mana pemerintah baru ini dapat kritik dari kaum nasionalis Kamboja. Terus kaum nasionalis ini tuh membentuk sebuah organisasi bernama Coalition Government of Democratic Kampuchea, atau dalam Indonesianya itu Koalisi Demokratik Kamboja, yang ditujukan untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintahan yang baru. Nah, terus selanjutnya semakin ada kontra dong antara pemerintahan yang baru ini sama yang sebelumnya ini. Nah, akhirnya kontra di antara kedua pihak ini akhirnya menimbulkan perang saudara yang akhirnya dikenal dengan konflik Vietnam dan Kamboja. Oh, oke. Jadi karena konflik ini semakin memanas, Vietnam sama Kamboja akhirnya serang-serangan, sehingga pada akhirnya di sini, setahu gue, ASEAN dan Indonesia juga akhirnya turun tangan nih buat ngelakuin mediasi. Yes, bener banget. Oh, bahkan sebenarnya Indonesia nggak sih, Nat, yang memiliki andil besar, bahkan bukan besar aja, sangat besar dalam mediasi ini. Karena ya jujur, siapa lagi ya selain Indonesia gitu. Kayak pas banget sama kebijakan luar negeri kita yang mengadopsi politik bebas aktif. Plus kita juga selalu mendukung adanya perdamaian dunia. Iya, benar-benar, Teh. Nah, Dev, gue mau nanya deh, dampak dari konflik Vietnam-Kamboja, apa aja sih sampai akhirnya Indonesia dan ASEAN tuh bergerak untuk menyelesaikan konflik ini? Nah, di sini tuh ada cukup banyak sih ya dampak yang bisa kita lihat, ya terutama yang dirasakan oleh Indonesia oleh konflik ini. Pertama, hal ini tuh bisa dilihat dari sisi tataran regional atau kepentingan Indonesia sendiri. Misalkan nih kalau yang dalam tataran regional itu, konflik ini tuh menjadi rintangan untuk terwujudnya Zone of Peace, Freedom, and Neutrality di Asia Tenggara atau yang kita kenal dengan ZOFAN, serta pelanggaran atas kesepakatan Treaty of Amity and Cooperation atau TAC yang ada di ASEAN, di mana Indonesia sebagai negara ASEAN tentunya khawatir dong, terlebih ZOFAN dan TAC ini tuh dibuat untuk menjaga keamanan dan stabilitas kawasan regional yang pada akhirnya itu akan menguntungkan si Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya. Terus yang kedua, karena situasi waktu itu adalah perang dingin, di mana ada namanya tantangan ideologi nih, yang menjadi kekhawatiran memperluas konflik-konflik yang lain, di mana kan Indonesia dan ASEAN itu kan merupakan negara non komunis, sementara melalui sebelumnya yang dulu sempat ada perang Indochina yang di mana ada Vietnam Utara melawan Vietnam Selatan, yang waktu itu yang menang si Vietnam Utara. Nah, itu menjadikan si Vietnam kan keseluruhannya sebagai negara komunis. Nah, ini tuh kemudian menjadi kayak suatu ancaman tersendiri karena pendudukan di Vietnam atas Kamboja ini ditandakan sebagai kemenangan ideologi komunis di kawasan Indochina. Walaupun waktu itu sebenarnya Indo tuh nggak berpihak ke blok komunis atau blok yang non komunis, tapi tetap aja ini jadi sebuah ancaman lah istilahnya kayak gitu. Terus selanjutnya, ancamannya itu adalah kedekatan dan tekanan Tiongkok atas Vietnam yang menimbulkan kekhawatiran adanya hegemoni Tiongkok di kawasan ASEAN. Nah, Indonesia tuh merasa hal ini tidak baik dan melihat hal ini sebagai suatu ancaman karena tekanan Cina atas Vietnam ini berakibat pada meningkatnya ketergantungan Vietnam pada Uni Soviet, sehingga dampak yang lebih jauh adalah keterlibatan kekuatan-kekuatan besar di ASEAN yang tadinya ASEAN itu dibentuk supaya netral gitu-gitu, malahan jadi kayak nggak bisa netral sama sekali, yang kayak tadi gue bahas yang jelas tentang ZOFAN itu. Terus hal ini akhirnya beneran terjadi gitu loh, dimana karena Tiongkok punya tekanan di Vietnam, terus akhirnya Uni Soviet juga yang juga sekutunya Tiongkok juga akhirnya masuk juga ke Vietnam. Nah, si Uni Soviet ini dapat izin nih dari si Vietnam untuk bangun basis-basis militernya di daerah-daerah Vietnam, contohnya di Da Nang sama Charan Bay, kayak gitu. Terus yang terakhir, kalau misalkan dari sisi Indonesianya sendiri, dampaknya dirasain tuh berasa banget di kepentingan ekonominya Indonesia, di mana kan waktu itu Indonesia sedang memasuki tahap pembangunan dalam negeri, di mana dia harus memastikan adanya stabilitas kawasan ASEAN, di mana kalau stabilitas itu nggak ada, maka pembangunan Indonesia tuh bisa terhambat, kayak gitu. Oh, tapi BTW banget ya, gue mau nanya nih, gimana caranya konflik kedua negara ini bisa mengancam stabilitas regional sampai merambat juga ke stabilitas ekonominya?
Sebenarnya kalau ini ya, ini kalau dari apa yang gue lihat nih lebih ke tekanan dari Amerikanya sih waktu itu. Jadi kayak melihat situasi yang kayak gue jelasin tadi, apalagi yang masuknya Uni Soviet ke Vietnam yang membuat Vietnam terkesan seperti perpanjangan tangan dari Uni Soviet itu buat ASEAN mendapat tekanan dari Amerika Serikat. Soalnya waktu itu kan walaupun saat itu Vietnam dan Kamboja ini belum masuk ke ASEAN, tapi mereka tetap berada di wilayah Asia Tenggara kan. Nah, tekanan dari AS ini nih yang menjadi ancaman bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya. Kalau bagi ASEAN, jaminan stabilitas kawasan tuh merupakan seperti sine qua non, kalau kalian tahu. Maksudnya sine qua non itu artinya jaminan stabilitas kawasan merupakan sine qua non. Dalam konteks stabilitas ASEAN ini artinya jika kondisi stabilitas ini tidak ada, maka akan tercipta suatu situasi kerjasama, baik itu di bidang ekonomi, politik, ataupun keamanan. Terus tentunya karena ada ancaman yang tadi dari Amerika, misalnya kayak Amerika waktu itu negara besar juga, jadi kayak maksudnya dengan ancaman itu, ya Indonesia merasa dengan ancaman tersebut, Indonesia bisa nggak dapet nih, yang dia mau bangun itu loh, yang kayak kerjasama, gitu-gitunya. Itu yang akhirnya menjadi concern-nya buat Indonesia, gitu. Dengan segala kerumitan konflik yang udah kita rangsang dari tadi ya teman-teman, posisi Indonesia di sini tuh bagaimana ya, Nin? Nah, sebenarnya Indonesia itu berperan sebagai mediator dan juga fasilitator. Tapi sekarang kita akan fokus ke Indonesia sebagai mediatornya. Oh, di sini apakah ada acara khusus untuk melakukan pembahasan mengenai konflik ini? Let's say dari acara khusus tersebut, Indonesia akhirnya muncul beberapa ide diplomatis gitu. Nah, ada sih beberapa. Yang pertama tuh melalui JIM, terus yang kedua melalui ASEAN. Yang pertama melalui Jakarta Informal Meeting atau JIM ini, bersamaan dengan Menlu Indonesia pada saat itu, Bapak Mokhtar Kusumaatmadja, mencoba jalur diplomasi menyusun berbagai skema sebagai integrator untuk menyelesaikan permasalahan. Itu yang pertama. Yang selanjutnya adalah peran Indonesia di scope ASEAN nih. Yang pertama, Indonesia menjadi Head of Permanent Member ASEAN, di mana Indonesia harus membuat strategi yang efektif dalam menanggapi invasi Vietnam di Kamboja pada saat itu. Dimulai pada tahun 1979, pada saat itu Bapak Mokhtar bersama dengan Menlu negara-negara ASEAN lain menyelenggarakan pertemuan khusus di Bangkok untuk mengenai tentang ASEAN yang meminta penarikan pasukan Vietnam dari wilayah Kamboja. Selanjutnya, 5 tahun kemudian, Menlu Vietnam melakukan kunjungan balasan ke Jakarta. Nah, pada saat ini, Indonesia menawarkan solusi ke permasalahan tersebut untuk memberikan kemerdekaan kepada Kamboja. Tapi sayangnya usul itu tuh mendapat respon yang kurang baik dari Menteri Luar Negeri Vietnam pada saat itu. Nah, gara-gara ini juga, akhirnya Indonesia secara diplomatis melalui Bapak Presiden Soeharto pada saat itu kasih usulan ke ASEAN untuk mengakomodir posisi Vietnam dan ngasih ruang gerak untuk melibatkan Vietnam dalam upaya penyelesaian konflik ini. Oh, oke. Berarti dari segala percobaan yang Indonesia telah lakukan, momentumnya berarti seperti apa ya? Apakah selalu mulus atau mungkin di tengah-tengah ada rintangan? Nah, ya setuju banget nih. Karena pas banget pada tahun 1985, pada saat itu Vietnam lagi-lagi nunjukin ke Indonesia. Nah, hal ini tuh jadi momentum yang menegaskan kalau Indonesia itu berperan sebagai interlokutor atau teman bicaranya ASEAN. Selain itu, pertemuan ini juga jadi momentum karena di pertemuan ini, Vietnam mengumumkan rencananya untuk menarik keluar pasukannya dari Kamboja sampai tahun 1990. Terus di 2 tahun selanjutnya, Bapak Mokhtar Kusumaatmadja itu ngadain pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Vietnam pada saat itu. Dan pertemuan ini disebut Ho Chi Minh City Understanding, di mana pertemuan ini berisi penandatanganan kesepakatan untuk melakukan pertemuan informal bagi mereka yang terlibat dalam masalah di Kamboja, atau mereka biasanya nyebutnya cocktail party. Selanjutnya, baru diadakan Jakarta Informal Meeting tadi atau JIM. Indonesia di sini menjadi tuan rumah bagi pelaksanaan pertemuan informal antara pihak yang bertikai untuk membahas masalah-masalah yang ada di Kamboja tadi. Nah, diskusi dan dialog informal ini langsung ada di antara semua pihak yang terlibat dalam masalah Kamboja dan dinilai berhasil dengan hasil kesepakatan sebagai berikut, dibagi menjadi 5. Yang pertama itu penarikan pasukan Vietnam. Kedua, segera mengakhiri kekejaman di Kamboja, terus pemantauan internasional atas penarikan pasukan Vietnam, pelaksanaan pemilihan dan juga pemerintahan yang bersifat tidak tetap, dan yang terakhir pembentukan Kamboja merdeka yang berdaulat, netral dan juga non-blocking. Gitu. Oh, nah tadi kan JIM 1 ya? Terus tadi kayaknya ada lanjutan lagi deh, JIM 2 itu punya asas-asas sendiri lagi ya?
Boleh tahu nggak sih asas-asas tersebut meliputi apa aja? Jadi GYM 2 tuh asas-asasnya cukup panjang, ada 9 asas gitu. Karena ini kan lanjutan dari GYM 1 gitu. Jadi lumayan panjang itu pembahasannya. Nah, karena dibahasnya tuh kayak lebih detail gitu loh untuk benar-benar meresolusi si konfliknya Kamboja dengan Vietnam ini. Yang pertama itu dimulai dari persetujuan semua pihak untuk menindaklanjuti hasil dari yang GYM pertama. Terus yang kedua, itu kan sebelumnya telah disetujui penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja. Nah, asas kedua ini tuh menunjukkan kalau keberhasilan dari GYM 1 yang juga diakomodir oleh Indonesia. Selanjutnya yang ketiga, dalam rangka mencegah kemunculan kembali kebijakan serta praktik pembunuhan massal yang sebelumnya terjadi atau kekerasan bersenjata, jadi harus ada tindakan nyata yang benar-benar diambil untuk mencegah hal itu. Keempat, penghentian keterlibatan negara asing dan pasokan senjata mereka bagi pihak-pihak yang berkonflik. Itu harus segera disesuaikan. Yang kelima, mandat dan fungsi dari International Control Mechanism atau ICM, antara lain seperti memantau, melakukan verifikasi, proses penarikan pasukan Vietnam, serta aspek terkait lainnya. Kemudian yang keenam, kalau misalnya ada perselisihan antar 4 fraksi Kamboja mengenai pembentukan pemerintahan quadripartit, atau maksudnya yang terbagi menjadi 4 partai, sementara di bawah kepemimpinan Pangeran Sihanouk, maka penyelesaian masalah internal Kamboja harus diselesaikan oleh masyarakat Kamboja itu sendiri. Jadi mengacu kepada prinsip self-determination. Terus yang ketujuh, ada 4 hal yang disetujui berkaitan dengan pemulihan, perdamaian, dan stabilitas di kawasan. Yang pertama itu keanggotaan dalam perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara. Terus, yang kedua, menyelesaikan masalah politik Kamboja secara menyeluruh sehingga dapat mempercepat realisasi ZOPFAN di Asia Tenggara. Nah, terus lanjut yang kedelapan, seluruh partisipan setuju untuk menunda konferensi internasional terkait Kamboja. Dan tujuan dari konferensinya itu meliputi yang pertama jaminan pengakuan atas kesepakatan untuk menyelesaikan masalah Kamboja dari semua peserta konferensi. Yang kedua, dukungan internasional atas status Kamboja yang ditetapkan sebagai berdaulat, mandiri, damai, netral, dan non-blok. 3, persetujuan dimulainya program internasional untuk mengembangkan dan memulihkan perekonomian Kamboja serta negara-negara lain di kawasan. Yang keempat, pembiayaan yang dibutuhkan untuk menerapkan proses perdamaian Kamboja. Nah, yang terakhir, kebutuhan untuk mengatur konferensi internasional dalam rangka memperluas kerangka kerja JIM dengan melibatkan negara-negara di luar kawasan Asia Tenggara. Secara spesifik yang waktu itu disebut adalah AS, Uni Soviet, China, dan Jepang. Terus selanjutnya tuh selain si JIM 1 dan JIM 2, Indonesia tuh juga melakukan beberapa hal lain. Yang pertama, Indonesia menjadi pemimpin PICC atau Paris International Conference on Cambodia pada 30 sampai 31 Juli tahun 1989. Diwakili oleh Menteri Luar Negeri Ali Alatas bersama dengan Menteri Luar Negeri Prancis Rohan Dumas. Terus selanjutnya juga Indonesia aktif dalam UNTAC, di mana Indonesia tuh turut menjadi anggota United Nations Advance Mission in Cambodia atau disingkat UNAMIC bersama dengan 250 orang anggota lainnya yang berasal dari 23 negara. UNAMIC sebelumnya tuh dikirim sebagai upaya untuk mengoptimalkan misi UNTAC setelahnya. Jadi pada tanggal 11 Maret 1992 Indonesia mengirimkan kontingen Garuda 12A Letnan Kolonel Erwin Sujono dengan 850 anggota. Terus Indonesia juga menjadi satu-satunya negara yang diminta mengirimkan 2 batalion yang ditempatkan di Phnom Penh dan Kompong Tom. Mau butuh air? Kayaknya dari tadi cukup lama ya, cukup rumit ya. Ini nggak apa-apa nih, masih ada air. Kalau butuh nanti gue kirim lewat Gojek ya. Kasian gue dari tadi. Ada gitu. Juga kok ini, nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan, nggak apa-apa. Yang penting punya gue kelihatan. Oke. Tapi ngomong-ngomong nih, udah kelar ya bahasannya ya? Sedih banget ya, padahal seru banget sih. Walaupun kayak ya panjang sih, cuman kayak seru banget gitu nih sih ngikutinnya.
Mungkin kita mau bahas konflik apa lagi nih, Nat? Instead of bahas, kita praktek aja langsung kali ya, Teh. Sekarang sih. Gue udah siap bawa baju boxer sama gum shield nih. Oh ya udah, selalu lu mau bawa baju boxer kayak lu mau invite Menteri Pertahanan Keamanan Indonesia, terserah gitu. Gue sih udah siap dan gue bawa senjata yang lebih mematikan. Nih. Ya makin gak kelihatan. Nah, 2 tank yang ada di belakang gue. Nah, sok, ya udah lihat kan? Wah, kacau nih orang, udah provokatif duluan nih. Apakah ini pemicu konflik? Oh iya, apakah Gimana? saya eskalasinya? Mbak Devina, Mbak Hilda, Mbak Andin? Bisa jadi Oh, kayak oke. gitu-gitu tuh. Oke. Apakah saya eskalasinya? Apakah Natali eskalasinya? Silakan pilih dengan klik salah satu opsi di bawah ini. Editor, nanti ngedit ya. Siapa tuh editornya? Udah, Teh. Cukup. Kalau gitu, itu aja dari kami. Semoga podcast ini memberikan inspirasi bagi kalian untuk berkonflik. Sorry. Maksudnya untuk lebih mengerti bagaimana mekanisme dan sistematika suatu konflik internasional yang ditengahi oleh seorang mediator dapat mencapai beberapa solusi yang memiliki dampak signifikan. Oke lah, kalau begitu. Ah, lebih nice tuh. Sekian dari kami, saya Catherine dan Gue Natali mengucapkan selamat berbuka puasa bagi yang merayakan. Tapi bukan gitu. Tapi tetap intinya semoga kita ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Bye-bye. Dadah, bye-bye guys. Kalian juga say bye-bye. Bye-bye semua. Dah.